Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa 'allamana wa akramana bil ilmi wal 'amal ala jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi syara'i'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi janabi al-ulumi wal hikam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna kamala tamassul bi sunnati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihshurna hudan fi zubrati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para sepuh, bin sepuh, wabil khusus Kersana Sahibul Fadilah Kiai Haji Al-Fadli, guru kita semua, pemimpin kita semua, kita doakan semoga beliau diberi kesehatan, dohir batin, diberi kekuatan, diberi panjang umur untuk membimbing masyarakat sekitarnya. Beliau mengajarkan bahwa kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur. Karena dengan syukur kepada Allah, Allah akan mendapatkan nikmatnya kepada kita. Syukur atas nikmat Allah adalah merupakan kewajiban kita. Usykuru li wala takfuru. Bersyukurlah kalian kepadaku dan sekali-kali kalian mengkufuriku. Ayat ini adalah memerintahkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada syukur adalah qaidul mawjud, mengikat nikmat yang sudah ada pada diri kita agar supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jalbul mahfud, dan menarik nikmat-nikmat yang belum ada. Di antara yang patut kita syukuri, yang wajib kita syukuri pada saat hari ini adalah bahwa sebulan lamanya kita melaksanakan perintah Allah SWT, itu ibadah puasa, di mana kita telah menghadapi perang besar melawan musuh yang cukup tangguh, yaitu memerangi hawa nafsu. Nafsu yang akan memperhambakan kita, yang akan memperhinakan kita, yang akan menjerumuskan kita dalam penghinaan, yang akan mencelakakan kita, yang akan mengebuskan kita ke dalam api neraka. Sepanjang kita masih belum bisa menundukkan hawa nafsu, maka hidup kita akan tidak terarah. Karena nafsu adalah satu-satunya alat yang paling penting yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia, untuk menggelincirkan manusia agar supaya jauh dari Allah. Mudah-mudahan perang yang telah kita lakukan mendapat kemenangan. Puasa yang telah kita lakukan
puasa yang makbul, yang mabrur, sehingga akan membawa dampak positif di dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, bertetangga, bernegara dan berbangsa. Hidup kita akan lebih terarah, lebih maju, lebih meningkat tanpa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, keberuntungan, keamanan, keselamatan dunia akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. Semoga sekali lagi ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini kita berkumpul di majlis yang amat agung dan amat mulia, karena telah dibacakan sholawat Nabi, sejarah Nabi, tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Karena hanya hamba-hamba Allah yang terpilih, hanya kekasih-kasih Allah lah yang dapat hadir di majlis yang mulia ini, di mana di majlis yang mulia ini saya yakin kita telah diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah turun sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga dengan kita. Sebagaimana dalam satu hadis diterangkan, la yaq'udu qaumun yadhkurullaha ta'ala illa hafathul malaikah wa wajadhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa yadhkuruhumullahu man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah duduk sekelompok kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat meliputi mereka, dan mereka yang hadir majlis zikir ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan turun sakinah, ketentraman, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut-nyebut, memuji-muji, membanggakan mereka yang hadir majlis ini kepada makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang kedua kali. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa santri adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung menjadi santri yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau pergi menuntut ilmu, di mana sangat banyak dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang betapa mulianya, betapa istimewanya ilmu. Orang ingin menjadi sukses, ingin menjadi maju, harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alhu bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan maju, sukses di dunia, maka ditopang harus ditunjang dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka tidak akan maju. Seorang petani akan menjadi maju, pertanian akan menghasilkan yang memuaskan apabila ditunjang dengan ilmu pertanian yang cukup. Seorang pedagang pun demikian, seorang pemimpin akan
sanggup memimpin sehingga bisa memimpin masyarakatnya, rakyatnya, rakyat yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah, rakyat yang aman. Itu juga harus ditopang dengan ilmu. Demikian pula waman aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan di akhirat, maka harus ditunjang dengan ilmu. Sebab menuju akhirat, menuju keselamatan akhirat tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak mungkin. Sebab ibadah yang tanpa dibarengi dengan ilmu, maka ibadahnya akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waman arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia, ingin selamat, ingin beruntung di dunia dan akhirat, maka harus ditunjang, ditopang dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan berhasil. Ada seorang ulama namanya Abdul Aswad di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan laisa syai'un azam ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun ala nas. Para pejabat, para penguasa, para raja menjadi hakim-hakim memutus hukum manusia umumnya. Wal ulama hukamun alal muluk. Akan tetapi ulama akan menjadi hakim-hakim yang menghakimi para raja. Berarti raja di bawah kemuliaan para ulama. Dalam hadis lain diterangkan yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Ini juga diterangkan lebih ya. Kelak di hari kiamat akan ada 3 golongan umat manusia yang akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pembelaan, pertolongan kepada umat yang lain. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi nanti hari kiamat oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat. Yang kedua al-ulama, para kiai, orang-orang berilmu juga nanti di hari kiamat diberi izin Allah untuk memberi syafaat kepada para muridnya, kepada masyarakatnya yang cinta kepada para ulama. Yang ketiga adalah asyuhada, ya, orang-orang yang gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Bahwa dengan letakkannya ulama nomor 2 ini, bahwa tingkat martabat ulama itu adalah setelah para nabi, di atas pangkat martabat para syuhada. Kenapa? Memang ulama itu adalah seperti dalam hadis yang lain diterangkan aqrabun nasi ila rutbatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Manusia yang paling mendekati martabat kenabian itu adalah ahlul ilmi, ahli ilmu, para ulama, wal jihad, dan orang-orang yang berjuang membela agama Allah Ta'ala. Kenapa? Wa amal ulama fadalun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Karena ulama mereka adalah orang-orang yang telah membimbing, menunjukkan masyarakatnya menuju jalan ridho Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Wa ma'ahlul jihad yujahiduna bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Orang-orang yang berjuang, mereka berjuang membangkul senjata melawan musuhnya sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasulnya. Bahwa hadis ini cukuplah bahwa martabat orang-orang yang berilmu ini sungguh sangat tinggi. Masih banyak hadis ataupun ayat
Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi, Allah sendiri bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kemudian orang-orang yang berilmu. Ini ayat ini cukuplah menjadi bukti bahwa betapa tingginya martabat ilmu. Jadi sangat jauh sekali perbedaan martabat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ada sebuah cerita, sebagian manusia anna ba'dun nasi ikhtalafa fi syarafil alim al-fasih wal jahil al-abid. Telah berbeda pendapat, berselisih sebagian masyarakat tentang kemuliaan orang yang berilmu, yang fasik, yang al-kharij an aqwatillah, yang selalu melanggar perintah Allah Ta'ala, melanggar atau meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Ta'ala, dan orang yang bodoh yang tidak berilmu tapi tekun ibadah. Akhirnya pada ahadun minhum, ada salah seorang di antara mereka keluar, yang maksudnya untuk mengetahui siapa sebenarnya, apakah mulia orang yang berilmu tapi fasik, apa mulia orang yang bodoh rajin ibadah. Maka datanglah di antara mereka salah seorang mereka ila saumatil jahil, ke tempat peribadahan langgar mushola. Kalau sekarang ibadahnya orang yang bodoh, orang yang tidak pesantren, tidak ngaji, tapi ahli ibadah. Begitu datang, dia mengatakan, ana rabbuk qabiltu da'watak wa ghafartu laka dzambak. Saya datang, saya adalah sebagai Tuhanmu, dan telah aku terima ibadahmu, aku ampuni dosamu. Sekarang patrukil ibadah, tinggalkanlah ibadah, wastarih, sudahlah kamu beristirahat, tidak perlu capek-capek kamu ibadah, sudah saya terima ibadahmu, saya sebagai Tuhanmu. Yang qala inni arju minka hadza, sesungguhnya aku memang ini yang aku harapkan darimu. Ana ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamani kaza wa kaza. Saya memujimu, bersyukur kepadamu, berbakti kepadamu dari zaman anu. Ini yang saya harapkan. Maka akhirnya orang yang bodoh ini adalah menjadi orang sorong dan orang yang salah, sebab percaya yang datang itu sebagai Tuhannya. Dia merasa bangga gembira dengan diterima ibadahnya, dan dia berhenti total daripada ibadahnya, sebab percaya bahwa yang datang ini adalah sebagai Tuhan. Ini kena bijahi dengan kebodohannya, sehingga orang yang datang mengaku sebagai Tuhan dan ibadahnya diterima, dia percaya begitu saja. Ini karena bodoh tanpa ibadah, yang tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya mencoba datang kepada orang alim yang fasik. Pada saat itu ketika datang, orang alim ini sedang ada di tempat mabokan, sedang mabuk-mabuk minum khamar. Orang itu datang, saya adalah Tuhanmu, aku tutupi dosamu, tidak perlu malu, sehingga akan aku binasakan. Kata orang alim, begitu orang datang mengaku-ngaku Tuhan dan akan menutupi dosanya, langsung
menghunus pedangnya, dicabut pedangnya, akan dipenggal orang yang mangkau Tuhan. Kemudian lari. Sekarang aku akan ajarkan tentang Tuhanmu. Ini karena punya ilmu, jadi tidak dapat digoda oleh siapapun. Oleh karena itu, para santri jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah Anda miliki. Terus lebih semangat lagi menuntut ilmu di mana saja berada. Bahkan walaupun Anda sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, jangan menjadi halangan untuk terus tolak ilmu. Sebab masalah menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Sampai masuk liang kubur kita masih dituntut untuk mencari ilmu. Ini pentingnya ilmu. Akan tetapi kita hanya jangan bangga dengan ilmu. Sebab Allah pun saya diberi kemampuan untuk mendidik membimbing anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang sholihin, yang sholihat, yang dibanggakan oleh orang tua dan oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Dan semoga santri yang masih belum bisa mengamalkan ilmunya diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemampuan Allah Taala untuk bisa mengamalkan ilmunya, bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya. Dan yang masih belum bisa menutup auratnya, semoga oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa menutup aurat. Dan semoga mereka yang masih atau yang sudah terlanjur membuka auratnya, semoga diberi ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para santri, putra dan putri. Yang kedua, Rasul mengajarkan kepada kita berdoanya, Allahumma ja'alni syukur. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bersabar, yang ahli sabar. Sabar di dalam melaksanakan kewajiban Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi gangguan masyarakat, sabar dalam menghadapi musibah. Sebab orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah dan tidak mau bersabar atas musibah yang menimpanya, maka kata Allah, silakan keluar dari bumiku, cari Tuhan selain daripadaku. Tentunya tidak ada. Sebab bumi ini adalah milik Allah dan tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah Taala semoga jadikan Allah hamba yang ahli bersyukur, yang banyak bersyukur, dan menjadi hamba yang selalu sabar di dalam menghadapi segala musibah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi gangguan masyarakat, dan sabar di dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam doanya kata Nabi, waj'al fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah diriku dalam pandangan mataku ini adalah orang yang kecil, orang yang hina. Dan jadikanlah aku dalam pandangan masyarakat orang yang besar. Ini artinya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bersikap tawadhu, merasa bahwa dirinya adalah rendah,
dirinya adalah kecil. Setiap memandang orang lain bahwa orang lain adalah lebih mulia, lebih baik daripada kita sekalian. Maka orang yang punya pandangan demikian, yang merasa dirinya adalah hina, orang lain lebih baik, justru malah akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut namanya tawadhu. Jadi orang tawadhu itu perasaan diri adalah orang yang kecil, tapi dianggap oleh masyarakat adalah orang yang besar. Sebab orang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Man tawadhu alillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, yang rendah hati karena Allah, maka Allah angkat derajatnya. Masyarakat menghormat, masyarakat membanggakan, masyarakat memuliakan. Sebaliknya, wa man takabbara fadhahullah. Barang siapa yang takabur, yang sombong, yang angkuh, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, maka akan Allah hinakan. Saya lebih hebat, lebih pandai, merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng, merasa lebih. Pokoknya semua orang ada di bawah. Ini justru malah akan direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur, hamba yang sabar, hamba yang bersikap tawadhu. Insya Allah dengan ibadah puasa kita ini, dengan ibadah puasa yang mabrur, yang makbul, akan membentuk kita lebih takwa kepada Allah Ta'ala, lebih tawadhu, akan membentuk kita bersikap jujur, bersikap disiplin, peduli, kasih sayang kepada para du'afa. Saya kira tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, ada manfaat dan maslahat yang sudah kepada saya pribadi dan umumnya kepada semua santri, baik putra maupun putri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Dan mohon doa selalu, mudah-mudahan kami keluarga diberi kesabaran, diberi ketulusan di dalam membimbing santri, sehingga santri-santri yang kami bimbing ini menjadi santri-santri yang solehin, yang solehat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan bermanfaat dan akan bisa membawa masyarakat pada jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan dari saya, tidak ada lain. Ingin agar supaya santri yang keluar dari pondok pesantren menjadi santri-santri yang sholihin dan sholihat. Dan saya pesan, jagalah persatuan dan jangan keluar daripada ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para leluhur kita, para ulama-ulama terdahulu kita, para wali songo, yaitu Islam ala ahlil ahlussunnah wal jamaah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.
Langsung pulang. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ورزقنا مولانا محمد وسلم تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب أجمعين. الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسم بها علينا أرزاق وتحسن بها لنا أخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مرضيا مباركا ولا تفرق واجعل فرقنا الذي تقرب معصوما ولا خذل ولا محروما. اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمة إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلين علينا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا والحاضرين علماء عاملين صالحين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين مستبصرين منجين رحيم وارعين متقين شاكرين مأمونين مشهورين عن السوء والفجور وراغبين على تعلم النافع والعمل به والدعوة إليه والنهي عن المنكر. افتح لنا والبركة والوراء والتقوى وعازل عليهم خزائن علمك بإزتك وجودك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا شقيا إلا عسلته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها. اللهم يسر لنا وتعسر علينا فإن تيسير كل عسر عسير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وأعمالا متقبلا وثبت إيماننا وطول أمورنا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ولخير قلبنا وعن شر بعيدا واقضي حوائجنا وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا من أمور الدين والآخرة وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلام استقامة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين والكفنا والمسلمين وبارك لنا والمسلمين واغفرنا واغفرنا وإياهم من شر ما سئلت الذي وقنا شر واجعلنا من فتن هذا الزمان فانصرنا على القوم الكافرين وعلي كلمات الدين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين آمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.